Nama saya Anindya, panggil saja Anin. Usia saya 21 tahun. Musim kemarau ini, saya dan ayah, Pak Surya, memutuskan untuk pergi meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta menuju sebuah desa kecil di pinggiran Sumatera Selatan, dekat dengan aliran Sungai Musi yang tenang. Sejak ibu pergi meninggalkan kami 2 tahun lalu, suasana di rumah rasanya membeku. Kami kehilangan sosok wanita di rumah, dan entah bagaimana, komunikasi antara saya dan ayah perlahan-lahan meredup menjadi sekedar basa-basi formal. Ayah menyewa sebuah rumah panggung kayu tua yang masih kokoh. Rumah itu beraroma kayu jati lama dan wangi dupa sisa penghuni sebelumnya. Dari teras rumah, pandangan langsung tertuju pada permukaan air sungai yang berkilau tertimpa matahari pagi, di mana perahu-perahu kecil melintas seperti bayangan dalam mimpi yang terlupakan. Saya turun dari mobil dengan mengenakan dres musim panas ringan berwarna putih tulang dengan tali tipis yang mengekspos bahu. Tanpa alas kaki, saya melangkah di atas rumput hijau yang masih lembab oleh embun. Dinginnya tanah yang menyentuh telapak kaki telanjang saya memberikan sensasi geli yang aneh. Seolah-olah alam sedang menyapa bagian paling sensitif dari diri saya. Ada debaran yang tak biasa di dada saya. Bukan sekedar rasa senang karena liburan, tapi rasa tegang seolah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kami nomai berkemas. Ayah sibuk di dapur kecil menyiapkan makanan, sementara saya berdiri di depan cermin tua di kamar. Kain dres yang tipis itu memeluk lekuk tubuh saya dengan lembut, menonjolkan siluet yang kini telah sepenuhnya dewasa. Saya mengenakan outer raju tipis untuk menutupi bahu, tapi rasa dingin yang merayap di punggung saya bukan berasal dari udara, melainkan dari kegelisahan batin. Saya merapikan rambut panjang saya yang hitam legam, lalu keluar menemuinya. Kami makan siang di beranda. Pembicaraan kami terasa kaku, hanya seputar cuaca dan burung-burung walet yang bersarang di bawah atap. Namun ada yang berbeda dari cara ayah menatap saya. Matanya yang biasanya terlihat lelah, kini memancarkan kehangatan yang asing. Tatapannya tertahan beberapa detik lebih lama pada wajah saya, seolah dia baru menyadari bahwa gadis kecilnya telah tiada, digantikan oleh sosok yang berbeda. Keesokan paginya, ayah mengajak jalan-jalan di sepanjang tepian sungai. Saya memilih mengenakan celana pendek kain berwarna krem dan kaos oversize putih yang sedikit transparan jika terkena cahaya matahari dari belakang. Rambut saya ikat tinggi, menonjolkan garis leher saya. Kami berjalan di atas pasir sungai yang halus tanpa alas kaki. Sensasi butiran pasir di sela-sela jari kaki saya terasa intim dan menenangkan. Ayah bercerita tentang masa kecil saya, tentang saat kami mudik ke rumah nenek di pelosok Jawa, tentang bagaimana saya suka bermain di lumbung padi. Saya tertawa lepas, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak merasa takut menjadi diri sendiri di hadapannya. Tiba-tiba, ayah memetik setangkai bunga melati hutan dan menyodorkannya ke arah wajah saya. Saat saya hendak mengambil bunga itu, jari-jari kami bersentuhan. Panas menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh saya, seperti sengatan listrik statis yang lembut namun mengejutkan. Jantung saya berdegup kencang, sebuah getaran yang seharusnya tidak ada di sana. Malam harinya, setelah mandi, saya keluar hanya dengan mengenakan jubah mandi, bathrobe, tipis berbahan satin. Rambut saya masih basah. Helai-helainya menempel di leher dan punggung saya yang hangat. Ayah sedang duduk di dapur, menyesap kopi hitam sambil membaca sesuatu di ponselnya. Dia mendongak, dan tatapannya terkunci pada saya. Jubah itu mungkin sedikit terlalu pendek, dan udara malam membuat kulit saya meremang di bawah kain satin yang tipis. "Dingin ya, Yah?"
kata saya sambil tersenyum tipis, mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Mau dibuatkan teh? Biar ayah saja yang buat, kamu duduklah. Jawabnya sambil berdiri. Saat melewati saya, dia meletakkan telapak tangannya sejenak di bahu saya yang masih sedikit lembab. Sentuhan itu terasa terlalu hangat, terlalu dekat. Ada emosi yang meluap di sana, sesuatu yang terlarang namun terasa nyata. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur sambil memeluk lutut, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di antara kami. Hari ketiga dimulai dengan kabut tebal yang menyelimuti permukaan air, seolah alam sedang menyembunyikan rahasia yang kami simpan di dalam rumah panggung ini. Saya terbangun dengan perasaan yang berat namun mendebarkan. Di bawah selimut tipis, saya hanya mengenakan slip dress sutra berwarna merah muda pucat dengan renda di bagian dada. Kainnya begitu licin dan dingin saat bersentuhan dengan kulit saya. Namun, tubuh saya justru terasa panas. Saya merasa ada dorongan aneh untuk tetap mengenakan pakaian ini saat keluar kamar. Seolah ada bagian dari diri saya yang ingin diakui keberadaannya oleh ayah. Saya melangkah ke teras kayu. Ayah sudah di sana, berdiri membelakangi pintu sambil memandang kejauhan. Dia hanya mengenakan celana pendek olahraga dan kaos singlet hitam yang memperlihatkan otot-otot lengannya yang masih kencang karena sering bekerja di lapangan. "Pagi ya," sapa saya pelan. Ayah berbalik, dan untuk beberapa detik napasnya seolah tertahan. Matanya menyapu penampilan saya, dari rambut saya yang berantakan hingga ujung baju tidur yang hanya mencapai tengah paha. Ada kilatan emosi yang campur aduk di matanya, rasa bersalah, kekaguman, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Ayo kita ke Danau Ranau hari ini," katanya dengan suara yang sedikit lebih serak dari biasanya. "Kita berangkat sekarang sebelum matahari terlalu terik." Saya segera bersiap. Saya mengenakan kaos putih yang pas di badan dan celana denim pendek yang menonjolkan kaki panjang saya. Saya membiarkan kaki saya tanpa alas kaki selama di dalam rumah, menikmati tekstur kayu tua di bawah telapak kaki saya. Sebuah sensasi yang entah kenapa membuat saya merasa lebih hidup. Perjalanan menuju danau dilakukan dengan perahu kecil. Ayah yang mendayung, saya duduk di ujung perahu, membiarkan jemari kaki saya sesekali menyentuh air danau yang jernih. Matahari mulai naik, menyinari bahu saya yang mulai memerah. Ayah terus memperhatikan gerakan saya. Setiap kali saya bergerak untuk membetulkan posisi duduk, saya bisa merasakan tatapannya mengikuti lekuk tubuh saya. "Danau ini sangat tenang," bisik saya. "Terlalu tenang," jawab ayah. "Kadang ketenangan itu menipu, Anin. Di bawah permukaannya mungkin ada arus yang sangat kuat." Sesampainya di tepi danau yang tersembunyi, saya melepaskan baju luar saya, menyisakan slip dress yang tadi saya pakai sebagai pakaian dalam. Saya perlahan masuk ke dalam air. Air danau yang dingin meresap ke dalam kain sutra, membuatnya menempel ketat di tubuh saya, menjadi transparan dan menonjolkan setiap detail siluet saya. Saya menoleh ke arah ayah dan melihatnya mematung di pinggir danau. Dia tidak melepaskan pandangannya sedikit pun. "Ayah tidak ikut berenang," teriak saya sambil memercikan air. Ayah melepaskan kaosnya, memamerkan dada bidangnya yang kecoklatan. Saat dia masuk ke air, dia berenang mendekat ke arah saya. Di dalam air yang jernih itu, kami bergerak layaknya dua orang asing yang baru bertemu, bukan seperti orang tua dan anak. Tiba-tiba, kaki saya tergelincir di atas batu yang licin. Saya kehilangan keseimbangan dan refleks meraih lengannya.
Ayah menangkap pinggang saya dengan kedua tangannya. Untuk sesaat, wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Saya bisa merasakan napasnya yang memburu di kulit wajah saya. Telapak tangannya yang kasar terasa sangat hangat di pinggang saya yang basah. Kami membeku dalam posisi itu. Sebuah pelukan yang terasa terlalu intim, terlalu lama untuk disebut sebagai sebuah pertolongan. Sore harinya, kami kembali ke rumah. Untuk makan malam, saya ingin tampil sedikit lebih istimewa. Saya mengenakan sarung batik sutra modern yang dililitkan di pinggang dengan belahan tinggi di samping, dipadukan dengan atasan tank top ketat tanpa lengan. Saya menyanggul rambut saya dengan asal, menyisakan beberapa helai jatuh di tengkuk. Ayah sudah menyiapkan ikan bakar dan sambal mangga. Kami makan dalam kesunyian yang syarat dengan ketegangan. Di bawah meja kayu, tanpa sengaja, jempol kaki saya bersentuhan dengan kakinya. Saya tidak menarik kaki saya. Begitu juga dia. Kami saling menatap, dan di bawah cahaya lampu teplok yang remang-remang, ayah berkata pelan, "Kamu benar-benar sudah dewasa, Anin. Sangat cantik. Bahkan terlalu cantik sampai terkadang aku lupa siapa aku." Jantung saya berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Kata-kata itu adalah pengakuan yang selama ini kami sembunyikan di balik keheningan. Malam itu, di balik dinding kayu yang tipis, saya mendengar langkah kaki ayah yang mondar-mandir di depan pintu kamar saya. Berhenti sejenak, lalu pergi lagi. Saya berbaring di tempat tidur, mereksi spray, menanti sebuah ketukan yang saya sendiri tidak tahu apakah saya inginkan atau saya takuti. Hari kelima dimulai dengan aroma tanah basah yang kuat. Langit di atas Sumatera Selatan mulai menunjukkan warna kelabu yang dramatis. Pertanda badai akan segera datang. Pagi itu, ayah mengajak saya ke pasar tradisional di desa seberang, sebuah tempat bernama Vertel, yang hanya ramai setiap hari Jumat. Saya ingin terlihat segar, namun tetap menggoda dalam kesederhanaan. Saya memilih mengenakan kebaya kutu baru modern, berbahan kain tipis berwarna biru langit tanpa. Saya menyematkannya hanya dengan sebuah peniti kecil di bagian dada, menciptakan kerutan yang menonjolkan bentuk tubuh. Untuk bawahannya, saya melilitkan kain jarik batik yang ketat, membatasi langkah kaki saya, namun memberikan lekukan pinggul yang sangat tegas. Rambut saya biarkan terurai, hanya dihias dengan sekuntum bunga melati yang saya petik dari halaman. Di pasar, suasana sangat kontras dengan perasaan kami. Ramai, penuh warna, dan bau rempah-rempah yang tajam. Kami berjalan berhimpitan di antara kerumunan orang. Disinilah permainan itu dimulai, tanpa kata-kata. Setiap kali jalanan menyempit, ayah akan meletakkan telapak tangannya di punggung bawah saya untuk melindungi saya dari tabrakan orang lain. Sentuhan telapak tangannya yang lebar menembus kain kebaya saya yang tipis, memberikan sensasi hangat yang membuat bulu kuduk saya meremang. Kami berhenti di sebuah kedai jamu tua. Ayah membelikan saya ramuan tradisional, katanya untuk menjaga stamina. Saat memberikan gelas itu, jari-jarinya sengaja menempel pada jari-jari saya. Kami berdiri di pojok kedai yang remang-remang. Sementara di luar hujan mulai turun dengan deras secara tiba-tiba. "Kita terjebak di sini," bisik ayah. Matanya tertuju pada tetesan air hujan yang mulai membasahi bagian depan kebaya saya karena angin yang kencang. Kain tipis itu mulai lembab, menempel di kulit dan memperlihatkan siluet yang seharusnya tidak dilihat oleh seorang ayah. Ayah melepaskan kemeja flanel luarnya yang kering
dan menyampirkannya ke bahu saya. "Pakai ini, nanti kamu masuk angin," katanya. Namun, saat dia merapikan kemeja itu di bahu saya, tangahan tertahan di leher saya. Ibu jarinya mengusap lembut garis rahang saya. Saya memejamkan mata, menikmati sentuhan itu. Rasanya seperti dosa yang paling manis. Kami berdiri membeku di tengah suara hujan yang menghantam atap seng, seolah dunia di luar sana telah menghilang. Malam harinya, setelah kembali ke rumah panggung dalam keadaan setengah basah, suasana menjadi sangat sunyi. Ayah memutuskan untuk menyalakan perapian kecil di ruang tengah karena udara menjadi sangat dingin. Saya keluar dari kamar hanya dengan mengenakan kain sarung yang saya lilitkan setinggi dada, meninggalkan bahu dan tunggung saya sepenuhnya terbuka. "Ayah, aku tidak bisa tidur, terlalu dingin," kata saya sambil duduk di lantai kayu dekat perapian, membelakanginya. Ayah mendekat. Saya bisa mendengar derit lantai kayu di bawah langkah kakinya yang berat. Dia duduk di belakang saya. Tanpa suara, dia mengambil handuk kering dan mulai mengeringkan rambut saya yang masih lembab. Gerakannya sangat perlahan, sangat lembut. Setiap kali handuk itu menyentuh leher saya, tubuh saya bergetar. "Anin," panggilnya lirih. Suaranya bergetar. "Aku ingat saat kamu masih kecil. Aku sering melakukan ini setelah kamu kehujanan. Tapi sekarang, segalanya terasa sangat berbeda." "Apa yang berbeda ya?" tanya saya, menoleh sedikit sehingga wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Ayah tidak menjawab dengan kata-kata. Dia meletakkan handuk itu, lalu tangannya yang hangat merambat dari bahu menuju lengan atas saya. "Kamu bukan lagi gadis kecilku yang butuh dilindungi. Kamu adalah wanita yang membuatku sulit bernapas." Keberanian yang liar muncul dalam diri saya. Saya meraih tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke pipi saya. "Kalau begitu, jangan bernapas ya. Rasakan saja." Tepat saat itu, kilat menyambar dengan cahaya putih yang membutakan, diikuti dentuman guntur yang menggetarkan seluruh rumah. Cahaya itu menerangi wajah ayah yang penuh dengan pergolakan, antara kasih sayang yang tulus dan eksperat yang terpendam. Dia menarik tangannya dengan cepat saat ponselnya berdering di atas meja, memecahkan suasana intim yang hampir mencapai titik puncaknya. Itu adalah telepon dari kerabat di kota, menanyakan kapan kami pulang. Ayah menjawab dengan suara kaku, sementara saya tetap duduk di depan api, merasakan panas yang membakar kulit saya, namun tidak sebanding dengan panas yang membakar di dalam dada saya. Pagi keempat datang dengan suasana yang berbeda. Tidak ada matahari yang cerah, hanya langit kelabu yang menggantung rendah di atas sungai. Udara terasa berat dan lembab, seolah-olah seluruh desa ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Saya terbangun telat dan menemukan rumah dalam keadaan sepi. Di meja makan, ada secari kertas dengan tulisan tangan ayah yang tegas, namun sedikit gemetar. "Ayah pergi ke hutan sebentar mencari kayu dan buah. Jangan kemana-mana, ayahmu." Kata ayahmu itu terasa seperti beban yang menghimpit dada saya. Saya bangkit dari tempat tidur, mengenakan kemeja linen putih milik ayah yang saya temukan di kursi. Kemeja itu terlalu besar, jatuh hingga ke tengah paha saya, dan setiap kali saya bergerak, aroma maskulin ayah, campuran antara kayu cendana dan tembakau, merasuk ke indera penciuman saya. Saya sengaja membiarkan 3 kancing teratas terbuka, membiarkan angin pagi yang dingin menyentuh kulit dada saya. Saya berjalan ke tepi dermaga kecil di depan rumah, tanpa alas kaki. Kayu dermaga yang basah terasa licin di bawah telapak kaki saya. Saya duduk di sana,
membiarkan kaki saya menggantung di atas air sungai yang gelap. Dalam kesendirian itu, saya merasa seperti sedang menari di atas api. Sekitar tengah hari, ayah kembali. Dia terlihat lelah, bajunya kotor oleh tanah dan keringat. Saat dia melihat saya duduk di dermaga dengan mengenakan kemejanya, langkahnya terhenti. Dia terpaku cukup lama, memandang bagaimana kemeja itu membungkus tubuh saya. Bagaimana angin mempermainkan ujung kemeja yang mengekspos paha saya. "Kamu memakai bajuku," katanya lirih. Suaranya terdengar seperti bisikan di tengah hutan. "Aku kedinginan ya, dan aku merindukan aromamu," jawab saya dengan keberanian yang entah datang dari mana. Ayah mendekat, duduk di samping saya. Dia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Kami hanya mendengarkan suara air yang mengalir. Tiba-tiba, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah usang. Di dalamnya ada sebuah cincin perak dengan batu kecubung milik mendiang ibu. "Aku ingin memberikan ini padamu di having ulang tahunmu nanti. Tapi melihatmu sekarang, aku merasa waktu tidak lagi berpihak pada kita." Ayah mengambil tangan saya. Dia memakaikan cincin itu ke jari manis saya. Tapi bukannya melepaskan tangan saya, dia justru menggenggamnya erat. Jempolnya mengusap punggung tangan saya dengan gerakan melingkar yang provokatif. "Anin, jika suatu saat aku bukan lagi ayah yang baik di matamu, apakah kamu akan tetap tinggal?" Tanyanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak pernah memintamu menjadi sempurna ya. Aku hanya ingin kamu ada di sini, dekat denganku," balas saya. Saya memberanikan diri menyandarkan kepala di bahunya yang kokoh. Saya bisa merasakan ototnya menegang, lalu perlahan rileks saat dia melingkarkan lengannya di bahu saya, menarik saya lebih dekat hingga tidak ada lagi jarak di antara kami. Sore itu, kami memutuskan untuk membersihkan diri di pemandian air panas alami yang tidak jauh dari rumah. Tempat itu tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu. Saya mengenakan baju renang satu bagian, one piece, berwarna hitam, dengan potongan punggung yang sangat rendah, ditutupi oleh kain pantai transparan. Saat kami berada di kolam batu yang berasap, uap air menyamarkan pandangan. Saya bisa melihat siluet ayah di seberang kolam. Dia hanya mengenakan celana pendek. Dalam keremangan uap, semuanya terasa seperti mimpi. Saya bergerak mendekatinya di bawah air. Kaki saya yang halus sesekali bersentuhan dengan kakinya yang berbulu kasar di dasar kolam. Airnya sangat nyaman. Bisik saya tepat di telinganya. Saya bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Ayah berbalik. Tangannya meraih lengan saya di bawah air. "Anin, hentikan. Ini tidak benar." Tapi meskipun kata-katanya menolak, tangannya justru menarik saya semakin dekat, hingga dada saya bersentuhan dengan dadanya yang bidang. Air hangat yang mengepung kami seolah menjadi katalisator bagi emosi yang meledak-ledak. Kami pulang saat hari sudah gelap. Di dalam rumah, listrik tiba-tiba padam. Hanya ada cahaya dari sisa-sisa api di dapur. Saya berjalan menuju kamar, tapi tangan ayah menahan pergelangan tangan saya di kegelapan. "Jangan masuk dulu," katanya. "Aku menemukan sesuatu di lemari tua tadi." Dia membawa saya ke ruang tengah dan menunjukkan sebuah kotak kayu berisi surat-surat lama. Surat-surat itu ternyata bukan milik ibu, melainkan surat dari seseorang di masa lalu ayah yang mengungkapkan rahasia besar tentang silsilah keluarga kami. Saat saya sedang membaca salah satu surat di bawah cahaya lilin, ayah berdiri di belakang saya. Dia mulai memijat bahu saya yang pegal.
Tangannya perlahan turun menuju tali baju saya. Apapun yang tertulis di sana tidak mengubah apa yang aku rasakan padamu saat ini. Bisiknya tepat di tengkuk saya, mengirimkan gelombang getaran yang membuat kaki saya lemas. Malam terakhir di rumah panggung itu terasa begitu mencekam. Di luar, badai tropis benar-benar pecah. Guntur menggelegar seperti raungan raksasa, dan hujan menghantam atap seng dengan suara yang memekakkan telinga. Listrik masih padam, meninggalkan kami dalam pelukan cahaya lilin yang menari-nari liar, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Saya berdiri di tengah ruang tamu, hanya mengenakan daster sutra tipis bertali satu yang sangat pendek. Kulit saya berkilau terkena pantulan cahaya api. Ayah berdiri di depan jendela yang bergetar karena angin, menatap kegelapan. Saat dia berbalik, matanya tidak lagi menunjukkan keraguan. Hanya ada kepasrahan yang mendalam. "Anin," suaranya berat, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Surat-surat yang kamu baca tadi, itu adalah kebenaran yang selama ini ayah sembunyikan. Ibumu membawa rahasia itu ke liang lahat. Aku bukan ayah biologismu, Anin. Sahabatku, pria yang menghilang sebelum kamu lahir adalah ayahmu. Tapi bagiku, kamu adalah segalanya." Dunia seolah berhenti berputar. Jantung saya berdegup begitu kencang hingga terasa sesak. "Jadi, selama ini kita bukan..." "Secara darah, tidak. Tapi secara hukum, aku tetap ayahmu," jawabnya sambil melangkah mendekat. "Itulah yang membuatku tersiksa selama 2 tahun ini. Melihatmu tumbuh menjadi wanita yang begitu mirip dengan ibumu, namun dengan jiwa yang jauh lebih berani. Aku mencintaimu, Anin, bukan sebagai anak, tapi sebagai pria yang telah kehilangan akal sehatnya." Saya tidak mundur. Justru, saya melangkah maju hingga kami hanya berjarak sehelai rambut. Tanpa alas kaki, saya berjinjit dan melingkarkan lengan saya di lehernya yang kuat. Aroma tubuhnya yang maskulin dan hangat menguasai seluruh indera saya. "Kalau begitu, berhentilah menjadi ayahku untuk malam ini," bisik saya tepat di bibirnya. Ayah mengerang pelan, sebuah suara yang penuh dengan penderitaan dan gairah yang sudah lama terkunci. Tangannya yang besar dan kasar mendarat di pinggang saya, menarik tubuh saya begitu rapat hingga saya bisa merasakan detak jantungnya yang liar. Dia mengangkat saya, kaki saya melingkar di pinggangnya, dan kain sutra daster saya tersingkap tinggi, membiarkan kulit paha saya bersentuhan langsung dengan kulitnya yang panas. Dia membawa saya ke dalam kamar, merebahkan saya di atas sprei katun yang dingin. Di bawah temaram cahaya lilin yang hampir padam, dia mencium kening saya, mata saya, lalu turun ke leher saya dengan sangat perlahan. Setiap sentuhannya terasa seperti segel yang menandai kepemilikan. Tangannya bergerak menjelajahi lekuk tubuh saya dengan penuh pemujaan, sementara tangan saya meremas rambutnya yang mulai memutih di bagian samping. "Aku akan membenci diriku sendiri esok pagi," bisiknya di telinga saya, sambil jari-jarinya menelusuri garis sensitif di punggung saya yang terbuka. "Maka cintailah aku malam ini, sampai kamu lupa namamu sendiri," balas saya sambil menarik wajahnya kembali ke wajah saya. Keesokan paginya, suasana kembali sunyi. Hanya ada suara tetesan air sisa hujan dari atap. Rumah itu terasa hampa. Saya terbangun sendirian di tempat tidur besar itu. Di atas bantal di samping saya, ada cincin ibu dan secari kertas baru. "Anin, aku sudah berangkat ke Jakarta lebih dulu. Kunci mobil ada di meja dapur. Pulanglah saat kamu siap.
Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke rumah yang sama lagi. Pintu itu sudah terbuka, dan aku tidak tahu bagaimana cara menutupnya. Ada seseorang yang menunggumu di gerbang desa. Dia akan menjelaskan sisa dari surat-surat itu. Saya bangkit dengan tubuh yang terasa berbeda, lebih berat, lebih dewasa, dan penuh dengan tanda-tanda yang hanya kami berdua yang tahu. Saya mengenakan gaun panjang berwarna hitam, kacamata hitam, dan membawa koper saya menuju pintu. Saat saya sampai di gerbang desa, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Kaca jendela terbuka pelan, menampakkan seorang pria parubaya yang wajahnya sangat mirip dengan saya. Jauh lebih mirip daripada wajah Pak Surya. "Selamat pagi, Anindya," kata pria itu dengan senyum misterius. "Ayahmu, maksudku Surya, memintaku menjemputmu. Ada babak baru yang belum kamu ketahui tentang siapa kamu sebenarnya." Saya menoleh kembali ke arah rumah panggung di tepi Sungai Musi itu untuk terakhir kalinya. Rahasia pertama telah terungkap. Namun, rahasia yang lebih besar baru saja dimulai.